Ya, selamat pagi teman-teman. Saya baru join Atomi tanggal 10 bulan September. Jadi kurang lebih hari ini 16 hari, 6 hari ya. Eh, ya, tanggal 10, sekarang tanggal, sorry, tanggal, ya tanggal 16 ya. Tanggal 16 hari Selasa. Jadi baru 6 hari teman-teman. Baru 6 hari saya join bisnis. Tapi karena saya pengalaman 32 tahun di bisnis MLM, saya kalau join MLM itu saya pelajari apa sih yang mudah untuk saya lakukan. Yang mudah untuk saya lakukan. Ya, bukan mudah menurut Anda. Yang mudah saya lakukan. Saya pelajari. Saya pelajari di medsosnya, di YouTube-nya, di Facebook-nya, di TikTok-nya dan lainnya. Itu rame banget. Ya memang sih kalau sebagian orang mengatakan bisnis Atomi kan di Indonesia sudah 7 tahun. Ada yang bilang 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dan lainnya. Ya nggak apa-apa juga. Buat kita, kalau tidak jadi owner, ya paling jadi member kan. Jadi distributor. Kalau nggak juga jadi distributor, ya minimal kita hanya jadi customer atau pelanggan. Tapi menurut saya, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sudah jadi distributor? Ya pertama kali Anda beli produk. Anda beli produk pribadi sebanyak-banyaknya selama 1 tahun, tiap bulan, silakan. Kebutuhan sehari-hari banyak kok. Mulai dari atas rambut sampai bawah, semua ada. Kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur, semua ada. Kebutuhan untuk baju dan lainnya, semua ada. Ya tinggal beli aja, cicil. Kumpulkan poin pribadi Anda. Kalau Anda sudah jadi distributor. Kalau Anda jadi customer atau pelanggan, bebas. Kapan-kapan Anda mau beli, bebas. Lalu apa yang Anda harus lakukan? Ya menurut saya, Anda luangkan waktu, lihat Facebook, medsos, TikTok, lihat web, YouTube yang dikirim kepada Anda tentang Atomi. Pelajari. Saya yakin dan percaya, hanya orang yang tidak mendapatkan info mengatakan bahwa bisnis ini jelek. Hanya orang yang tidak mendapatkan info yang dalam yang mengatakan bisnis ini jelek. Contohnya saya. Kenapa saya baru bergabung tanggal 10 bulan 9? Karena selama ini orang prospek saya hanya menyebutkan Atomi. Hanya Atomi. Saya belum berminat pada waktu itu. Karena hanya cerita Atomi di medsos ada. Tapi alangkah baiknya, kasih dong nomor telepon. Silakan pelajari. Silakan hubungi saya. Silakan ini ada YouTube-nya. Silakan ini ada website-nya. Seperti itu. Kasih orang info yang banyak. Itu tugas Anda. Tugas Anda yang belum join, tidak apa-apa. Baca dulu, dengerin dulu, lihat dulu. Itu tugas Anda. Buat Anda distributor, konsum produknya, pakai produknya. Ya, mulai dari satu, apakah sikat gigi, odol gigi, kopi, patch. Ya, silahkan. Gunakan itu supaya Anda rasakan. Baru Anda pelajari perusahaannya, visi misinya. Saya tadi malam mendengar 2-3 YouTube panjang yang menurut saya luar biasa ownernya, visi misinya. Luar biasa menurut saya. Bisnis ini dibangun bukan hanya modal kecil, tapi modalnya besar banget, triliunan bos. Bukan modal kecil, modal besar. Riset dia tanggung semua sendiri. Puluhan, bahkan ratusan para periset yang dibiayai oleh dia. Bukan murah. Karena dia punya tujuan mulia untuk seluruh dunia. Bukan hanya untuk Korea saja. Termasuk Indonesia. Jadi pada waktu saya sudah mendengar semua YouTube-nya, saya memang banyak dikirim, tapi yang saya lihat satu persatu, ya. Karena saya butuh konsentrasi untuk melihat itu, memperhatikan, mendalami apa, menjiwai apa sebenarnya yang disampaikan. Poinnya penting itu, bos. Supaya pada waktu saya mau menjalankan bis ini, saya baru join tanggal 10 bulan 9, berarti baru 6 hari ya. Saya bisa menjiwai
konsep bisnis ini. Kalau produk saya yakin bagus lah. Mana ada sih produk yang dikirim dari luar negeri ke satu negara itu jelek. Pasti bisa dipulangin pasti. Pasti bagus, paten punya. Orang produk Indonesia aja kalau mau diekspor keluar aja, sampai di sana ditolak, diklaim nggak bagus. Tapi kalau produk Atomi udah bagus semua, bos. Nah, jadi pada waktu saya nonton YouTube, saya merasa ada satu orang, ada satu bapak, satu ibu, ada networker yang menurut saya bagus mengupas tentang bisnis Atomi. Bagus banget. Akhirnya saya malu. Aduh, saya mau ngomong apa lagi? Ya udah, saya ikutin aja deh. Saya pelajari aja apa yang dia sampaikan. Saya share-share aja ke orang. Syukur-syukur ada orang yang tertarik. Ya. Jadi kalau Anda mau menjadi Atomi, mulai pakai baju Atomi. Saya belum pakai memang. Rencana mau dibeliin baju dari upline saya dari Korea, Atomi. Saya nanti akan pakai. Kalau perlu, selusin supaya saya pakai tiap hari. Supaya orang tahu Atomian saya. Kalau ada aksesoris semua tentang Atomi, pakai. Gambar-gambar, pakai supaya melekat bahwa kita punya bisnis Atomi. Kalau kadang-kadang aja dikasih baju kaos kampanye aja Anda pakai, masa baju Atomi yang dimana Anda berada di dalamnya, Anda nggak pakai? Iya kan? Anda aja bangga bawa tas, padahal tas plastik, tas Indomaret atau Alfa. Padahal Anda bukan pemiliknya loh. Boro-boro menjadi pengusahanya. Oke, buat teman saya yang mengatakan bahwa produk Atomi mahal. Maaf banget. Kalau Anda bisa membandingkan telur Atomi dengan telur Indomaret, mahal mana? Keren. Tapi kayaknya nggak bisa. Kalau Anda bisa membandingkan kopi Atomi dengan kopi kampung, kalau Anda bilang ini lebih enak daripada ini, keren. Tapi perlu Anda ketahui, ini masalah selera, bos. Masalah selera, enak atau tidak enak, murah atau tidak murah, itu masalah selera. Masalah selera. Saya ambil contoh sederhana ya, biar Anda paham. Tetangga sebelah rumah saya persis dibangun Indomaret bulan 8 tahun ini, baru dibuka. Oke, jadi udah 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Saya sampai detik ini hanya belanja ke dia cuma 2 kali saja, bos. Loh kenapa Pak Adri? Saya tahu di depan rumah saya ada warung si Engko, ada warung Madura, Kelontong. Jadi selama saya beli barang cash, saya ke Madura atau ke Singko. Cash. Kecuali saya beli kiris ke Indomaret. Tapi Anda tahu bedanya, harganya lumayan 20% bedanya. Loh kenapa? Karena di Indomaret itu nyaman, pakai AC. Kita tinggal pilih barangnya. Kita bisa duduk istirahat di terasnya. Kalau di Engko sama Madura, nggak ada. Datang, beli, pulang. Datang, beli, pulang. Tapi kalau di Indomaret, Anda bisa nongkrong. Anda bisa sambil ngopi. Nyaman. Ada struknya lagi. Ada struk untuk bukti lagi. Ini tinggal tingkat kenyamanan. Jadi kalau Anda melihat sesuatu, ini mahal, ini murah, ya kembali lagi. Kalau Anda pergi ke Indomaret, saya kemarin ngobrol sama warung kopi. Dia beli barang di Indomaret. No. Dia mau dia. Karena di Indomaret udah mahal. Karena dia mau jual lagi. Kalau gitu beli di mana? Di Madura, lebih murah. Tapi pertanyaan cuma satu. Kalau waktu Anda dari Madura, Anda ada struknya nggak? Bahwa bukti Anda belanja sekian? Enggak, Pak. Anda ada jaminan nggak uang kembali? Kalau barang ini nggak benar atau rusak dan lainnya? Enggak, Pak. Ya, karena warung-warung setempat itu tidak punya jaminan-jaminan seperti yang Anda harapkan. Seperti yang kita harapkan. Kalau di Indomaret minimal ada. Dia akan malu, rusak namanya. Kalau barangnya kadaluarsa dijual. Kalau barangnya jelek dijual. Dan dia pakai struk. Nah, sama dengan Atomi dan yang lain. Ya. Jadi kalau namanya sudah perusahaan, company, apalagi sudah internasional, jangan banding-bandingkan mahal atau murah. Yang Anda harus pikir adalah
saya mampu nggak? Itu kan? Saya mampu nggak beli? Ya. Kalau dapat yang bagus, murah, pasti Anda bilang, wah ini keren. Tapi kalau bagus, mahal, Anda bilang, ini nggak keren. Pertanyaannya, emang Anda udah pernah minum kopi yang lebih mahal seperti Starbucks? Cappuccino-nya berapa duit, bos? 50.000. Anda udah pernah belum minum ke mall-mall? Cappuccino-nya berapa? 20.000. Loh kok mahal Anda mau minum? Alasannya sederhana. Saya duduk enak, jalan-jalan sama keluarga. Nah, itu namanya kenyamanan. Atomi, kalau Anda konsumsi sekarang, Anda akan dapat kenyamanan nanti. Kenapa? Anda diundang ke Korea, lihat pabriknya, Anda naik kapal cruise dan lain-lainnya. Ya, ya, tapi jangan dong. Anda baru beli satu bok kopi langsung minta naik kapal cruise atau minta diundang ke Korea. Sorry, pastikan Anda ada di Atomi. Terima kasih.